Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasyalihin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif hadal kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususun Syekh Al-Jailani wa khususun Syekh Husain Masri. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani, yaitu surat Al-A'raf ayat 10 sampai 16 ya, 16 17 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Qala innaka minal munzirin. Qala fa bima ahwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Ya. Ayat ini membahas tentang Allah menjadikan bumi ini sebagai ma'ayish. Ma'ayish itu tempat pencaharian. Akan tetapi kebanyakan manusia sangat sedikit yang mensyukuri ini. Selain itu juga akan membahas tentang peristiwa dialog antara Adam ketika Allah berfirman minta kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, tapi malaikat itu enggan. Akhirnya menjadilah cerita tentang iblis yang kemudian dilaknat oleh Allah. Walaqad makkannakum fil ardi, dan sungguh kami telah menempatkan kamu fil ardi, di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais, dan kami telah menjadikan kepada kamu sekalian di bumi itu ma'ais, sumber pencaharian. Jadi Allah sudah menyempurnakan penciptaannya, mulai dari bumi, langit serta seisinya, bahkan di dalamnya itu
terdapat ma'ayis, tempat pencaharian. Dan setiap individu, setiap orang itu diberikan sumber-sumber mata pencaharian. Jadi istilahnya sudah komplit lah. Kalau manusia misalkan mengeluh ya istilahnya tidak ada tempat untuk bekerja ya, kalau berdasarkan ayat ini Allah sudah memberikan jaminan. Hanya saja terkadang proses itu yang harus dilalui gitu. Syekh Abdul Qadir Jilani mengingatkan kayya'isu biha mutaraffihin mutana'imina syakirin lina'ma sorifina ila ma khalaqnaha li ajli wa ma'adzalikal fadlul andim wal lutful. Jadi dalam kehidupan dunia ini ya kayya'isu ya, supaya kehidupan di alam semesta ini ya dinamis ya. Dan profesi setiap orang mencari sumber rezeki itu berbeda-beda. Nah, ini harus kita yakini betul bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini sudah pasti ya Allah menetapkan sumber rezeki bagi mereka. Ada kalanya ya, profesinya menjadi dokter, pengusaha, pedagang, ya dari pengusaha yang tingkatnya nasional sampai ya, kaki lima, itu semua bagian dari kebenaran ayat ini. Fiha ma'ayis, ya. Dan ini harus kita yakini. Itu. Sehingga kalau kita meyakini bahwa Allah sudah melapangkan sumber penghidupan di alam semesta ini, pada saat kita menemukan sumber itu, kita akan menemukan kenikmatan dalam mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Engkau menemukan sumber rezeki untuk kami. Gitu. Lah, akan tetapi oleh Al-Quran qalilan ma tashkurun, banyak sekali orang yang bersyukur gitu ya. Maka biasanya kalau orang hidup dikasih yang normal aja gitu ya, mungkin dia awalnya dari sekolah, kuliah, terus dapat sumber-sumber penghidupan yang tidak mengalami suka duka. Ini yang terkadang sulit untuk bersyukur. Bahkan sifat egonya, keakuannya muncul. Wah, ini kan hasil kerja keras saya. Ini hasil kesungguhan saya. Gitu. Jadi sayanya yang lebih besar. Jadi ketika mendapatkan rezeki, ya, dia melupakan Allah lah sesungguhnya yang memberi rezeki. Itu. Ya, jadi qalilan ma tashkurun, ini Al-Quran pasti benarnya. Di antara jutaan miliaran orang yang diberikan sumber penghidupan di bumi ini persentasinya antara yang syukur dan kufur, ini berarti banyak yang kufur. Ya, apalagi tadi kalau proses kehidupan seseorang itu enak terus gitu ya, itu mudah lupanya sama Allah, mudah kufurnya sama Allah. Ya, sebaliknya kalau orang hidupnya itu dinamis ya, ada suka, ada duka, itu tandanya disayang Allah gitu ya. Kadang rezekinya lancar, kadang rezekinya agak macet dikit-dikit. Ini tandanya disayang oleh Allah. Sebab dengan cara itu akhirnya manusia ini punya kesadaran untuk introspeksi, untuk menyadari bahwa ada kekuatan, yaitu kekuatan Allah yang punya kehendak di alam semesta ini. Ya, andai Allah itu menghendaki
saya untuk mendapatkan sebuah rezeki bagi Allah itu tidak susah. Tapi ketika Allah sedang memberikan rezeki yang sedang pas-pasan, ya, ini memang terkadang rohaninya itu baru hidup gitu ya. Ada kesadaran ingat Allah gitu. Ini yang akhirnya kalau menurut sebuah hadis bahwa terkadang Allah mencintai hambanya itu ya dengan cara memberikan ujian dan cobaan dalam hidup ini. Sebab dengan ujian itu akhirnya punya kesadaran betul. Ya kenapa kok begini, kenapa kok begini. Supaya selalu bisa mengingat Allah. Ya berbeda dengan orang yang hidupnya nggak pernah susah terus mengalami fase kesuksesan. Itu sikap sombong dan egonya lebih tinggi. Gitu. Boro-boro untuk ingat kepada Allah. Ya. Tapi menyadari bahwa prestasi yang diperoleh itu anugerah dari Allah itu sulit. Ya, dia akan di Al-Quran sudah digambarkan. Ada kisah Qorun dan ada kisah Fir'aun. Qorun itu ya orang yang merasa sukses dengan kerja kerasnya. Akhirnya melupakan Allah. Nah, kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun juga sama. Fir'aun itu ya diujo ya, oleh Allah, diberikan kekuasaan yang mutlak gitu. Sampai kelupaan akhirnya mengaku dirinya Tuhan. Akhirnya pun dihancurkan oleh Allah. Nah, pelajaran-pelajaran ini sesungguhnya bisa menjadi ibrah bagi kita. Ya, ketika seseorang mencapai kesuksesan duniawi tapi kemudian muncul ya ujub takabur, ya. Kalau Allah itu tidak memberikan istidraj, itu pasti akan diuji, akan disenggol, akan dicubit. Jangan terlena. Tapi kalau Allah memberikan istidraj, ya, istidraj itu kalau bahasa Jawa dilulu, ya. Dilulu, wah dia sudah sukses, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, tapi sukses terus. Nah, ini namanya istidraj. Gitu. Bisa jadi ini yang menyebabkan kesesatannya. Ya, dia masih beruntung kalau sebelum meninggal disadarkan, diuji oleh Allah. Tapi kalau sampai dia meninggal dalam kondisi lupa kepada Allah, ini naudzubillah min dzalik, ya. Jadi ayat ini memberikan koreksi terhadap diri kita bahwa ternyata kita ini di dunia ini hanya numpang. Ya, walakot makan nakum, istilahnya kamu itu tak taruh di muka bumi, yang naruhkan Allah. Ya, kita ini diletakkan di bumi ini istilahnya ya numpang gitu, numpang buminya Allah. Terus Allah memberikan fasilitas sumber rezeki. Lah, akan tetapi ya kebanyakan itu tadi, banyak yang kufurnya daripada yang syukurnya. Maka ya bersyukurlah kalau kita masih ikut ngaji itu, supaya apa? Supaya hatinya itu tidak kebablasan matinya, ya. Kalau hati yang kebablasan nggak pernah ngaji mati, ya, itu akhirnya mengeras, kemudian ya lupa kepada Allah. Tapi dengan mengaji Al-Quran, tafsir, apalagi tafsir Jailani ini sangat menyentuh sekali. Apalagi tambah kitab-kitab tasawuf yang lain. Ini bisa menjadi koreksi batiniah kita. Mungkin secara syariat ibadah kita sudah bagus, secara fikih bagus. Tapi kekurangan-kekurangan di dalam batiniah kita itu akan tersentuh kalau kita mengkaji kitab-kitab tasawuf ini, termasuk mengkaji tafsir sufistik, tafsir Jailani ini. Gitu. Jadi banyak sekali orang yang tidak bersyukur alias kufur ketika diberikan kenikmatan oleh Allah.
ini sebagai warning kepada diri kita, oh iya ternyata banyak sekali. Berarti saya tidak harus begitu, saya harus banyak bersyukurnya. Bersyukurnya bagaimana? Ya, kita keluar rumah mencari rezeki, diniatkan untuk ibadah, mencari nafkah buat keluarga. Ketika mendapatkan rezeki, keluarkan haknya. Ada hak yang wajib seperti zakat, ada infak. Nah, ini harus dikeluarkan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Kalau orang yang kufur tidak, ngeluarin 10.000 menyesal dia, ketemu 1.000 baru ada kepuasan. Tapi kalau untuk kemaksiatan 1 juta enteng. Gitu. Ini kebalikannya orang yang kufur dan orang yang bersyukur. Ya. Nah, selanjutnya ini tentang kisah ya malaikat Adam ya dan iblis ini. Walaqad khalaqnakum ya. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah menciptakanmu. Ya, ini sungguh telah menciptakan. Di sini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi artinya bahwa Allah itu sudah menetapkan desain alam semesta, itu kholakna, itu fi'il madhi, itu berarti sudah tuntas pada zaman azali gitu. Jadi kehidupan alam semesta beserta detail ya, itu sudah selesai oleh Allah pada zaman azali. Ini di sini menggunakan qad ya, takkid ya, berarti tambah lam tauhid lagi, sungguh benar-benar kami telah menciptakan. Artinya secara i'tiqad, keyakinan kita bahwa kehidupan alam semesta ini ya sudah diciptakan oleh Allah sedetail mungkin ya, sehingga termasuk diri kita yang ada dalam kehidupan ini itu pun sudah diatur oleh Allah secara rinci dan rapi. Itu ya. Dari yang sifat global sampai individual, itu semua sudah diatur oleh Allah secara rapi dan detail. Ini kata walaqad khalaqnakum. Sehingga ketika kita membaca walaqad khalaqnakum, muncul keyakinan kita, oh iya, ternyata kita itu sebagai hamba ya yang benar-benar ya hidup ini kayak sebagai wayang gitu. Karena kalau kita menyadari posisi kita sebagai wayang, bahwa semua ya cerita hidup kita itu sudah didesain oleh Sang Dalang gitu. Lah, menyadari bahwa kita ini sesungguhnya adalah wayang, ini sangat penting. Supaya apa? Supaya kita bisa mengingat Allah secara terus-menerus. Sebab kalau kita lupa diri, ya lupa diri itu ya dirinya sendiri aja nggak ingat, apalagi mengingat Allah itu. Ya itu. Ya setelah walaqad khalaqnakum, ayat berikutnya summa sawarnakum. Kemudian kami ya bentuk rupanya, sawarna, kami gambar, kami ukir istilahnya. Jadi orang yang ada di muka bumi ini ya desain grafisnya itu langsung Allah semua. Dari yang cantik, yang biasa sampai yang kurang cantik, dari yang paling ganteng, yang biasa sampai yang kurang ganteng, itu hakikatnya adalah sawarnakum, kami yang mendesain mereka. Jadi apapun wujud makhluk di alam semesta, apapun wujud ya hamba di muka bumi ini, apapun bentuknya, desainnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga memberikan penguatan kepada akidah kita, summa sawarnakum, ini bahwa Allah lah sebagai kreatornya, sebagai penciptanya, sebagai ya pengukirnya gitu. Jadi maka ketika kita melihat keindahan gunung,
melihat keindahan ciptaan Allah. Itu kalau kita punya basic keyakinan seperti ini, itu mudah mengembalikan kepada Allah. Ya hakikatnya ya Allah lah yang menciptakan keindahan alam semesta ini. Ada orang yang cantik, ganteng, ya biasa. Ya, kalau kita paham summa syawarnakum, kita akan mudah mengembalikan kepada Allah. Kita bisa melihat kecantikan seorang hamba, tapi hakikatnya yang membuat cantik itu adalah Allah. Karena summa syawarnakum, aku Allah yang menggambar mereka, yang mendesain mereka. Itu ya. Jadi ini ayat yang cukup ya fundamental dalam hal memberikan kesadaran kepada kita. Summa qulna ini ya, kemudian kami berfirman ya, Allah berfirman lil malaikati kepada malaikat, para malaikat. Ya. Usjudu ya, sujudlah. Ya, ini kalau yang ngaji sorob ya, ini kan tahu usjudu fi'il apa. Ya, dari sajada yasjudu, usjud fi'il amar. Usjudu berarti amar yang bentuknya untuk jamak. Ya. Berarti yang disuruh itu malaikat dalam jumlah banyak itu. Tapi kalau kalimat yang menggunakan usjud ya bentuknya mufrad, itu berarti satu malaikat. Tapi kalau usjudu menggunakan ya bentuk jamak ya, usjud, usjuda, usjudu. Nah, ini untuk jamak ya, mufrad. Kalau usjud itu mufrad ya, kalau usjudu itu jamak mudzakkar mukhatab. Usjudu, wahai para malaikat. Ini malaikatnya banyak, berarti jumlah cukup banyak. Usjudu, sujudlah li Adama kepada Adam. Nah, ini yang ngaji nahwu juga dapat contoh ini. Kalau kita kemarin bahas soal isim ghairu munsharif ya, isim ghairu munsharif itu ya ketika majrur ya itu dibaca apa? Fathah ya, tidak kasroh. Maka li adama ini contoh, li huruf jar, adama majrur, tapi alamat jarnya karena Adam itu isim ghairu munsharif ya, maka dibaca fathah ya, karena termasuk ajam ya. Itu fasajadu. Nah, kemudian setelah wahai para malaikat sujudlah kamu li Adam kepada Adam, fasajadu, kemudian semua sujud ya, ini juga menggunakan jamak fasajadu, maka mereka sujud. Akan tetapi ada satu yang tidak mau sujud, illa iblisa, kecuali iblis ya. Jadi artinya awal mula iblis adalah malaikat ya, malaikat yang dia sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun ya, dia bersujud ya kepada Allah. Bahkan di kitab Syairus Salikin itu namanya Ajazil ya. Ajazil itu ada penjelasan di kitab Syairus Salikin soal Ajazil ini ya. Nah, ilah iblis. Jadi malaikat semua sujud, ilah iblis. Jadi iblis ini adalah malaikat yang bangkang, yang dablek. Ya, dia mendapatkan lakop iblis. Lam yakun minas sajidin ya, dia iblis termasuk orang yang tidak mau bersujud. Nah, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan ayat ini? Ya, ternyata lebih menarik. Summa kunalil malaikati
ya, itu Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu aitadallalu tawaddu. Ya, Allah memerintahkan untuk tadallalu, itu merasa hina. Tawaddu, bertawaduklah. Sekalipun malaikat itu sudah bersujud kepada Allah ratusan tahun, tapi ketika Allah memberikan perintah usjudu, itu harus ya meluluh lantakkan keegoan, ya. Kemudian menjadi zero, ya. Hilanglah keakuan, ya. Usjudu tadallalu, hinakan dirimu, tawaddu, dan tawaduklah, rendah hati. Jangan merasa hebat, jangan merasa apa ya. Ini sesungguhnya adalah menggambarkan bahwa malaikat yang tidak mau sujud tadi itu karena tidak mau merendahkan dirinya. Kenapa? Yang merasa sudah menyembah Allah selama beratus tahun, kenapa harus sujud sama Adam yang baru diciptakan kemarin? Ini ego, sehingga menyebabkan takabur, sehingga tidak ada tawadhu. Tapi kalau tadallalu, dia menyadari kehinaan dirinya. Aku ini dari apa? Aku ini siapa yang menciptakan? Apalagi kita manusia, ya. Kita diciptakan dari mintin, ya, dari saripati tanah. Kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Nah, itu dengan menyadari bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina, itu supaya kita, batiniah kita itu bisa menjaga diri tidak muncul sikap takabur. Ya, kebanyakan orang yang muncul takabur itu lupa tadi, merasa dirinya hebat, merasa dirinya cerdas, merasa dirinya punya kemampuan. Nah, ini yang menyebabkan sulit untuk tadallalu wa tawaddu. Ya, ini pelajaran dari kisah iblis ini. Kenapa dia seperti itu? Istilahnya kalau bahasa Jawanya ya itu muncul keakuan, keangkuhan, kesombongan itu. Ini sifat-sifat iblis. Lah kita manusia, ya, bukan berarti terus kita nuding ke iblis, iblis mah begitu, gitu kan. Kita juga bisa mengoreksi ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita ini juga terpedaya oleh iblis. Disisipin sifat-sifat iblis tadi, menyelip dalam pikiran kita, ya, dalam diri kita, sehingga kadang kita muncul keakuan-keakuan. Nah, ini kita diminta untuk mengoreksi diri, belajar. Oh iya, iblis itu jatuh martabatnya karena seperti itu, ya. Jadi lam yakum minas sajidin, iblis nggak mau ikut sujud kepada, ya. Fasajadu, ya, ini oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya ingin menyampaikan bagaimana pandangan Syekh Abdul Qadir. Fasajadu, kemudian sujud jami'an mutadallilina, sujudnya dengan penuh merasa hina, karena yang memerintah adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya. Kita diperintah untuk sujud, ya sami'na wa ata'na. Hanya iblis tadi aja, satu tadi yang tengil tadi itu yang nggak mau sujud. Karena apa? Dia terhijab melihat Adamnya, tidak melihat perintahnya, tidak melihat siapa yang memberi perintah. Kalau yang lain fasajadu, karena melihat yang memberi perintah adalah Allah yang maha kuasa, dia menyadari ketidakberdayaan dirinya sehingga mampu menyadari bahwa kehinaan dirinya. Berbeda dengan tadi yang iblis tadi, ya, dia yang dilihat adalah Adamnya,
yang baru diciptakan. Dia tidak melihat siapa yang memberi perintah. Ini yang disebut terhijab tuh di sini. Andai ya memang ya skenarionya harus begitu. Kalau nggak begitu dunia nggak ramai dong. Ya memang ini sebagai percontohan. Ya akhirnya iblis ya wah nggak apa-apa dah gua jadi percontohan dah gitu kan. Gitu. Lam yakum minas sajidin. Ya. Jadi fasajatu jami'an mutadallilin. Jadi para malaikat ini sujud dengan merasa rendah diri. Tidak layak untuk membanggakan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Tidak bisa membanggakan kepintaran, kegagahan, membanggakan keilmuan, membanggakan derajat pangkat. Itu enggak ada yang dibanggakan. Ya, itu. Illa iblis, ya ini iblis ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya ditafsirkan alladzi huwa ra'su jawasisin nufus al-khabisah. Jadi iblis ini ya adalah ya ra'su, itu istilahnya pangkal utama ya munculnya sifat-sifat khabisah, sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Kemudian dalam teori tazkiyatun nufusnya Imam Ghazali, inilah yang akhirnya disebut nafsu ammaroh, nafsu lawamah. Ya, kalau iblis itu termasuk nafsu setonia, jadi ke lawamah. Ya, kalau yang binatang itu ammaroh. Itu ini dalam konsep tazkiyatun nufusnya Imam Ghazali, ya iblis ini menjilma dalam nafsu lawamah yang di dalamnya adalah khobais al-batiniyah, yaitu kotoran-kotoran batin yang ada di dalam diri kita. Apa kotoran batin di dalam diri kita? Yaitu ujub. Ujub itu suatu KGR, merasa hebat, merasa segala-galanya, itu ujub. Ujub kalau nggak segera ditekan, muncul penyakit berikutnya takabur, sombong. Itu. Muncul penyakit berikutnya hasud, iri dengki. Muncul penyakit berikutnya hukut. Sampai akhirnya ya Imam Ghazali menjelaskan munazaah, mulai terjadi konflik, kemudian sampai terjadi perpecahan, ya, permusuhan, adawah. Ini adalah bias dari penyakit-penyakit batiniah yang ada di dalam diri kita. Gitu ya. Lam yakum minas sajidin. Gitu. Qala, ya, Allah berfirman lagi. Qala berfirman siapa Allah Subhanahu idharun lima tahaqqaqa fi ilmihi. Ma manaka, Allah bertanya kepada iblis. Ma man'aka alla tasjuda, hai iblis, apa yang membuat kamu enggan bersujud li khalifati, kepada khalifahku Adam. It amartuka, ketika aku menyuruhmu, gitu. Jadi setelah terjadi itu Allah berfirman, hei iblis, kenapa kamu gak mau sujud sama Adam? Ya, padahal kan itu perintahku. Qala, menjawab siapa? Iblis. Ana khairun minhu. Nah, ini bahasa iblis. Ana, bermula aku, khairun itu lebih baik, minhu dari Adam. Ini namanya tadi ego, merasa hebat, merasa senior, merasa ahli ibadah. Ini penyakit semua ini. Ana khairun minhu, aku lebih baik, minhu dari Adam. Khalaqtani, Allah telah menciptakan aku, min narin, dari api, ya. Fa khalaqtahu, sedangkan engkau menciptakan Adam min tin, dari tanah liat. Gitu. Ini menyombongkan apa itu biologisnya, apa?
Kalau Adam diciptakan dari tanah liat, sedangkan aku dari api, masa aku harus sujud sama itu. Jadi ego itu terkadang muncul. Ya. Masa saya harus nurut dia, gitu. Nah, ini dialog ya, bahwa penyakit iblis tadi itu ana khairun minhu. Itu berarti ego, merasa hebat, merasa segala-galanya dan merendahkan orang lain. Jadi orang yang sudah punya penyakit kibir itu mudah merendahkan orang lain. Lihat orang lain selalu dianggap ihana, rendah, hina gitu. Melihat dirinya hebat. Nah, ini adalah orang-orang yang terjangkiti oleh penyakit-penyakit batiniah. Ini yang disebut al-khobais al-batiniyah itu, ya. Jadi ayat ini tetap relevan ya bagi kita, bahwa peristiwa iblis tadi itu sebagai cermin ya bagi kita, bahwa ternyata diri kita itu juga banyak ya menjadi tempat sarangnya iblis. Karena iblis ya yang disebut setan juga itu masuk ke dalam diri manusia, yajri majrud dam, masuk melalui aliran darah, sehingga muncullah bisikan-bisikan negatif ya, bisikan-bisikan yang tadi disebut al-khobais al-batiniyah itu. Maka untuk melawan ini penyakit-penyakit batiniah ini supaya tidak mewabah, tidak semakin menyebar ya, ibarat virus itu harus diprotek ya, harus ditahan. Bagaimana cara menahannya supaya tidak membias? Yaitu melalui riyadhah mujahadah, dan ini konsepnya ada di tasawuf dan praktiknya ada di thariqah itu. Dengan riyadhah puasa Senin Kemis, ini salah satu sebagai upaya untuk mematikan atau mengendalikan akar dari munculnya penyakit-penyakit batiniah tadi, munculnya nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Dengan zikir, ya, zikir nafi isbat atau zikir ismudat, ya, itu sesuai dengan amaliyah masing-masing, itu juga memiliki peran signifikan dalam menundukkan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Bahkan zikir itu sebagai senjata. Ya, ditambah dengan riyadhah yang lain. Tanpa riyadhah mujahadah sulit ya untuk menundukkan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Tanpa riyadhah mujahadah kita sulit untuk menundukkan iblis-iblis yang ada di dalam diri kita. Makanya ya praktiknya harus riyadhah mujahadah. Maka Rasulullah SAW ya telah memberikan contoh. Kenapa beliau setelah nikah sampai usia 40 itu kan hanya bolak-balik ke Gua Hira. Itu untuk apa? Itu riyadhah mujahadah. Itu untuk menundukkan hawa nafsu. Rasul yang terpilih pun, yang maksum pun secara lahiriah melakukan proses yang namanya riyadhah mujahadah. Maka kita yang bukan maksum ya, mesum ya gitu ya, ya harus melakukan riyadhah mujahadah. Ya minimal Senin Kemis lah, minimal Senin Kemis. Atau kalau mampu Daud ya bagus. Ya ditambah zikiran yang istiqomah, nafi isbat, dan zikir-zikir lainnya. Itu. Ya, tanpa itu sulit. Makanya dulu itu orang-orang tasawuf itu ya mereka kuat tirakatnya, karena kalau tanpa tirakat ya nafsu ini sulit untuk bisa ditundukkan. Justru egonya itu semakin kuat gitu, semakin berkembang. Setelah iblis merasa hebat tadi ya ngeledek Adam, karena Adam diciptakan dari saripati tanah, masa gua suruh sujud sama Adam dari tanah ya.
Qala, Allah berfirman, fahbit, turunlah ya minha ya, minha ya, yaitu dari surga ya. Fama yakunu laka ila an tatakabbar fiha. Apa yang membuat kamu menjadi angkuh dan sombong itu? Fakhruj, turunlah. Ya, turunlah. Ya, diusir ini. Ya, diusir. Fakhruj, keluarlah. Innaka, sesungguhnya kamu iblis, minas sogirin, ya, termasuk orang-orang yang hina. Jadi bayangkan ya, iblis yang dulunya malaikat kemudian sudah sujud kepada Allah beratus tahun hanya terhijab dalam melihat sosok Adam tadi, kemudian muncul keakuan, keegoan, akhirnya fakhruj, keluarlah. Innaka minas sogirin, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani punya penafsiran menarik. Fahfid minha. Kenapa iblis ya, sampai ya, punya sikap seperti itu? Alasannya tadi, pertama terhijab. Yang kedua, pandangannya sudah tidak tauhid lagi. Ai min sahadi tauhid al-mutadadil wal takhassu wa rufdil iltifat ilal ghairi wasiwaya. Dia sudah tidak melihat ya, tajalli wujudullah sekalipun bentuknya itu Adam. Ya, kalau seandainya ini ya, iblis pada saat itu mampu memandang ya sebagai wujud Adam itu sebagai wujud tajalli, ya selamat gitu. Tapi memang ya skenarionya harus begitu. Lah ini sebagai pelajaran buat kita bahwa jangan sampai ya kita seperti itu. Kita bisa mengambil pelajaran sifat-sifat yang negatif yang ada di dalam diri kita mulai bersihkan, kita mulai ya riyadhoi, mujadai, kita tirakati, karena tanpa melakukan riyadhah, tirakat, sulit untuk bisa menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya, jangan sampai kita minas sogirin, ya, dijatuhkan harkat martabat kita, ya, menjadi orang yang hina. Ad-dalilin, yaitu orang-orang yang al-mahrumin, orang yang terhijab, orang yang tertutup. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, bagi seorang salik ya, bagi para pengkaji ajaran para sufi ya, terutama kajian-kajian falsafi, kajian hakikat, itu puncak kepuasan batiniah itu ya pada saat mereka mampu memandang tajalli wujudul haq gitu. Tapi kalau seandainya itu tertutup, nah ini sebuah musibah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itulah. Iblis tadi minal mahrumin. Ya, awalnya dia sudah ma'rifah, awalnya dia menjadi ahli ibadah, kemudian terhijab al-mahrumin hingga tertutup ya, tidak bisa memandang wujudul haq lagi. Nah, ini ya, naudzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah tidak sampai seperti itu. Qala ya, angdirni ila yaumi yub'asun ya. Ya, terus iblis ya sudah, karena nasibnya udah hancur begitu ya. Terus berkata dia, angdirni, tunggulah aku. Ya, tunggulah aku. Maksudnya gini. Dia menyampaikan, ya oke lah ya Allah, saya memang takdirnya harus menjadi laknat begini ya gitu ya. Tapi saya beri kesempatan ya Allah. Berikan kesempatan
untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Dan ini di beberapa ayat ya sudah dijelaskan. Wallahi la uhwiyannakum ajmain. Ya, demi Allah aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam illa ibadaka wahil muslim, kecuali hamba-hambamu yang engkau bersihkan. Artinya hamba-hambamu yang berpegang teguh pada tauhid. Itu. Kalau dia mampu berpegang pada tauhid yang tauhid wujudul haq ya, yang memahami tentang wujudul haq, yaitu insya Allah diberikan keselamatan. Gitu. Jadi anggirni ila yaumi yub'atsun, tunggulah ya Rabbi ya, laudillahum, aku akan sesatkan mereka, wa uhyannakum, dan akan aku tipu mereka. Jadi ini yang perlu disadari oleh manusia. Ternyata iblis itu dia selalu berusaha keras untuk memperdaya, untuk menipu kita. Jadi kita jangan pernah merasa bangga menjadi ahli ibadah. Ternyata iblis itu pun masih mengikuti kita. Kita ibadah sudah bagus, tapi terkadang muncul ujub takabur tadi, merasa hebat kemudian merendahkan yang lain. Nah, ini penyakit-penyakit ini yang harus kita sadari. Ya. Ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari ba'as, yaitu manusia dibangkitkan. Qala innaka minal mungdarin. Qala, Allah menjawab, innaka, sesungguhnya kamu, minal mungdarin, ya termasuk orang-orang yang akan menunggu ya sampai pada hari kiamat lagi. Ya, saya kira cukup dulu sampai sini ya. Kita akan lanjutkan pada minggu depan. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ayat ini kita mendapatkan beberapa poin penting ya untuk mengevaluasi diri kita. Oh, ternyata ya iblis ya yang dicaci maki oleh Al-Qur'an itu ya seringkali masuk ke dalam diri kita tanpa kita sadari. Ya, karena itu dengan memahami ayat demi ayat ini, memahami tafsir Al-Jailani ini, ya pemahaman kita terbuka, kita tetap waspada bahwa iblis sampai hari kiamat akan berusaha menipu kita. Nah, ini harus kita sadari. Ya, kita sadari dengan apa? Ya dengan belajar ilmu tauhid, ya. Dengan belajar ilmu tauhid, ya tauhid ini bertingkat-tingkat ya. Sampai tingkatan yang tertinggi yaitu ya tentang tauhidul wujud. Ya, kalau kita paham itu ya insya Allah tipu daya iblis itu bisa dapat dihindari ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menyelamatkan kita dari tipu daya iblis, dan kita termasuk orang yang diberikan selamat ya di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.